Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kembali kita berjumpa dalam program Renungan Pagi, dan saya berharap kita semua berada dalam keadaan yang baik, sehat, dan dipenuhi sukacita yang dari Tuhan. Dan jikalaupun ada dari antara kita yang sedang mengalami situasi yang kurang baik, atau bahkan tidak baik, kiranya melalui firman Allah yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini akan membawa pemulihan, damai sejahtera, dan sukacita kepada kita semua yang mendengarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kembali kami menghampiri Engkau Tuhan di pagi hari ini, mengucap syukur untuk kasih setiamu yang tidak berkesudahan dan buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kembali kami menikmatinya pagi ini. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Allah. Mari urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kami pengertian yang baru, sehingga firman ini Tuhan bukan saja menjadi informasi, tetapi dapat mentransformasi hidup kami untuk lebih berkemenangan dan serupa ke arah Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan firman Allah pagi ini adalah perhatikan hati nurani kita. Mari kita baca ayat pokok renungan pagi ini yang terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 21 yang berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia diciptakan dengan sesuatu yang sangat istimewa di dalam dirinya, yaitu hati nurani. Hati nurani adalah anugerah Tuhan yang berfungsi sebagai penuntun moral, pengingat, dan suara batin yang membantu kita membedakan antara yang benar dan yang salah. Dalam dunia yang semakin riuh, bising, dan penuh dengan nilai-nilai yang kabur antara benar dan salah, seringkali suara hati nurani menjadi samar. Namun, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Artinya, kondisi hati nurani kita sangat menentukan keberanian dan kedekatan kita dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hati nurani bukanlah suara kita sendiri semata. Bagi kita orang percaya, hati nurani adalah suara batin yang bekerja di bawah pengaruh Roh Kudus. Ketika seseorang hidup dekat dengan Tuhan, maka hati nuraninya akan menjadi peka terhadap kehendak Allah. Tetapi sebaliknya, bila seseorang terus-menerus mengabaikan suara hati, lama-kelamaan akan menjadi kebal, bebal, dan tidak peka terhadap dosa. Pernahkah Bapak, Ibu, dan kita semua merasakan ketika hati nurani kita mengingatkan kita? Setiap kali kita hendak mengambil keputusan yang salah, misalkan berbohong, berbuat curang, korupsi, mencontek, atau bertindak egois, hati nurani kita akan berbisik lembut, jangan lakukan itu. Suara hati itu sering halus, tidak memaksa, tetapi jelas. Dan hanya orang yang mau diam dan mendengar yang bisa menangkapnya. Namun seringkali kita kehilangan kepekaan terhadap suara ini karena kita terlalu sering menolaknya. Kita sering cuek. Sama seperti besi yang diasah, kalau tidak pernah digunakan, lama-lama akan berkarat. Demikian pula dengan hati nurani. Bila tidak dilatih dengan kebenaran firman Allah dan ketaatan akan firman Allah, ia menjadi tumpul. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hati nurani juga menyadarkan kita setelah kita jatuh dalam dosa. Ia menimbulkan rasa bersalah, namun bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyadarkan dan membawa kita kembali kepada Tuhan. Rasa bersalah yang sehat adalah tanda bahwa hati nurani kita masih hidup. Itu adalah undangan Roh Kudus untuk bertobat dan memulihkan hubungan dengan Allah.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Petrus menyangkal Yesus 3 kali, ia menangis dengan sedih. Mengapa? Karena hatinya tersentuh. Hati nuraninya bekerja. Petrus menyesal. Dia telah menyangkal Yesus dan kemudian dia bertobat. Dan kita tahu kisah selanjutnya. Petrus bangkit menjadi pemimpin jemaat yang penuh kuasa. Hati nurani yang menyadarkan Petrus dan menyadarkan kita semua akan membawa pemulihan, bukan keputusasaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati nurani juga akan menuntun kita. Jika kita hidup dalam kebenaran firman Allah, hati nurani akan menjadi kompas rohani yang menuntun kita dalam setiap langkah. Ayat pokok kita pagi ini berkata, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk menghadap Allah. Keberanian ini lahir dari hati yang damai, dari hidup yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Namun, bila hati nurani kita menuduh, ada dosa, ada kepura-puraan, ada kebohongan yang kita simpan, maka kita kehilangan damai. Kita mungkin masih beribadah, tetapi tanpa sukacita yang sejati. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk memeriksa hati nurani setiap hari. Saya akan menutup perenungan kita pada pagi hari ini dengan perkataan pemazmur dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 yang berbunyi demikian. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikian renungan firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita jaga hati nurani kita tetap peka, bersih, dan selaras dengan firman Allah. Sehingga kita akan memiliki keberanian yang teguh untuk datang kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang mengajarkan kami, yang mengingatkan kami agar kami peka terhadap suara hati nurani yang selaras dengan firman Allah. Agar kami memperoleh keberanian untuk datang kepadamu ya Bapa. Tolong kami Tuhan untuk kami menjaga hidup kami kudus di hadapan-Mu, peka terhadap suara-Mu yang melalui hati nurani kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bekerjalah terus untuk menolong kami tetap berada dalam jalan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang baik, dan Roh Kudus yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan beraktivitas. Berkati setiap apa yang kami kerjakan dalam sekolah, studi, dalam pekerjaan kami, usaha kami. Jadikanlah berhasil ya Bapa, dan tetap jadikan kami menjadi orang-orang kepercayaan-Mu. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita.